Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang bapak-bapak lebih keras dari ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya kayaknya kurang semangat. Oke, kita ulangi. Bapak-bapak bisa lebih semangat lagi. Ibu-ibu bisa lebih semangat lagi. Masih kurang semangat. Ibu-ibu bisa lebih semangat lagi. Nah, saya doakan bagi yang menjawab salam saya, mudah-mudahan bisa segera berangkat haji dan umroh. Khusus bapak-bapaknya saya doakan mudah-mudahan punya istri yang baik hati, yang tidak cerewet setiap hari, gak suka ngabisin gaji suami, gak minta belanja setiap hari. Tapi kalau nggak jawab, tak doakan istrinya datang bulan setiap hari. Biar adil, ibu-ibu fokus lagi. Saya doakan, tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Saya doakan mudah-mudahan punya suami yang baik hati. Semangat bu, semangat. Diulangi, mudah-mudahan punya suami yang baik hati, setia sampai mati, ngasih uang setiap hari, ngajak belanja setiap hari. Tapi kalau nggak jawab salam, tak doakan suaminya kawin lagi. Amin. Iki nggak bahaya tak? Lendak. Kalau misalkan kita berbicara tentang suami, boleh ndak bu? Saya tanya ibu-ibu, boleh nggak suaminya kawin lagi? Nggak boleh. Konon katanya, ternyata ada kriteria suami berdasarkan jumlah istrinya. Kalau ada suami punya 4 istri, itu istilahnya Superman. Apa pak? Superman. Kalau suami punya 3 istri, itu istilahnya Powerman. Apa pak? Powerman. Suami punya 2 istri, itu istilahnya Gentleman. Apa pak? Gentleman. Suami punya 1 istri, itu namanya cemen. Saya tanya, bapak-bapak menang. Bu, tolong dijawab. Ibu-ibu pengen suami yang Superman, Powerman, Gentleman apa cemen? Dengarkan. Ibu-ibu pengen suami yang cemen. Jadi ojo macem-macem, okay? Wes dirawat baik-baik yang di rumah, insya Allah nanti tuwek-tuwek dewe, matek-matek dewe, okay? Okay, monggo. Salam yang kedua. Saya harapkan lebih semangat, lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lumayan, sudah 85%. Monggo diikuti bersama-sama. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Nah, salam kita ini baru 2. Biar kita termasuk yang dicintai oleh Allah, kita ganjilkan menjadi 3. Tapi harus kompak semuanya, semangat semuanya. Bisa ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, tak doakan mudah-mudahan bagi yang semangat ini, mudah-mudahan rizkinya lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum salam yang ketiga, ada sebuah pantun. Tolong dijawab bersama-sama yang kompak. Jawabannya apa? Cakep, yang kompak. Okay? Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua hutang. Nek masalah utang itu langsung aminnya paling kencang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah tadi saya datangnya lebih awal. Sebenarnya jam 7 kurang 10 menit saya sudah ada di depan. Cuma masih nongkrong, masih tiktokan. Okay? Ini pasti belum siap.
Rumah saya itu di Star Safira, tepatnya klaster Nizar Mansion. Itu tinggal masuk lurus sampai ada gazebo. Sebelum gazebo ada rumah 2, lantainya 2, mobilnya 2. Itu rumahnya Pak RT. Rumah saya di depannya. Jadi ada yang pernah ke Star Safira? Nah, rumah saya daerah sana. Alhamdulillah sudah nyampe kok ketemu sama Pak Ahmad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga hingga detik ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, masih diberikan umur panjang, bisa berkumpul di sebuah majelis yang mulia. Insya Allah majelis ini adalah majelis yang diridhoi oleh Allah, amin. Insya Allah majelis ini adalah majelis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Apalagi tadi di awal sudah disebutkan nama Allah, sudah disebutkan bacaan-bacaan Al-Quran, tinggal solawatnya yang belum. Okay? Kenapa? Karena kalau ada sebuah majelis, kata Nabi, nggak ada bacaan solawat di dalamnya, maka kata Nabi, majelis itu akan menjadi bahan penyesalan bagi orang yang hadir. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan kalau ada sebuah perkumpulan, sebuah majelis di dalamnya nggak disebut nama Rasulullah, nggak ada solawat di dalamnya, maka orang yang meninggalkan itu akan meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ayo kita solawat dulu. Mudah-mudahan majelis ini menjadi berkah. Solawat itu macam-macam. Ada yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang panjang yang biasanya kita baca saat tasyahud akhir, solawat Ibrahimiyah. Ada lagi solawat yang versi doa. Ada yang tahu ibu-ibu solawat versi doa? Bapak-bapak ada yang tahu? Monggo yang tahu diikuti. Allahumma, salah. Allahumma cukupono luberono. Aminnya gak ada. Telat, ulangi. Allahumma cukupono luberono. Keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Sing kompak. Allahumma cukupono luberono. Keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Kanggo apa? Kanggo ngaji, lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi. Mugi sing jomblo dang rabi. Iki jomblo kabeh ta? Kok semangat amin jomblo? Wah iki gak bahaya ngene iki. Ganti-ganti ae untuk anak-anak diaminkan yang keras. Dokter, sholawat bersama. Allahumma sholli wa sallim ala, yang keras, Sayyidina Muhammadin. Kurang keras. Fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah issalatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Enak adem kalau misalkan ada perkumpulan, ada solawatnya, ada solawat versi doanya. Sing penting gak solawatan kayak di TikTok. Ada solawatan viral.
Kayak gini bunyinya, diikuti bagi yang ngerti. Bapak NU, Ibu Mus. Kau no sing bisa lanjutkan. Muslimat, ulangi. Bapak NU, Ibu Mus. Kakak Ansor, adik Fatayat, adik Fatayat. Tahlilane saben malam, moleh tahlilan podo gowo rahmat. Ya apa sih kok berkat iki? Iki wis, iki sama berarti kayak yang di TikTok. Badokan tok penggemar TikTok kabeh. Ya tahlilan ya kok yang diarepkan iku berkat iku piye konsepe? Rahmat, nggih, rahmat. Jadi macam-macam sholawat. Bahkan waktu di Ramadan itu ada lagu yang viral. Ya, masalah sahur dan puasa. Judulnya itu Sakarepmu. Apa Pak judulnya? Nah, dijawab nggih, Sakarepmu. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, lagunya seperti ini. Sahur gak sahur sakarepmu. Poso gak poso sakarepmu. Poso sakarepmu. Gusti Allah wis ngerti karepmu. Yang kompak sekarang, nggih, masih belum kompak. Sing nggak jawab tak doakan utangnya nggak lunas-lunas, nggih. Monggo. Sahur gak sahur. Poso gak poso. Ora sahur. Ora poso. Gusti Allah wis ngerti karepmu. Wis macem-macem sekarang ya. Ono sing lagunya kayak gini, ono sing lagu Jawa. Sopo salat percuma ya, Pak RT ganteng percuma kalau nggak salat. Iwa hiu, iwa hiu, iwa papat. Percuma ayu, percuma ayu ora gelem sholat. Percuma ibu-ibu dandan ayu tapi nggak mau sholat, percuma. Lontong tahu ono lontong sate, ecah ayu apa? Ecah ayu wae mending sholawat ben adem. Bonusnya wang ganteng kiai nih, macem-macem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini adalah sebuah pengajian dalam rangka halal bihalal. Duduknya di sini aja sebuah keutamaan yang luar biasa. Ada sebuah hadis yang mengatakan la yaq'udu qaumun, tidak duduk satu kaum. Yadhkurunallah, mereka zikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat mengelilingi mereka. Jadi di sini ini banyak malaikat, cuma karena beliau para malaikat itu makhluk-makhluk gaib, kita tidak bisa melihat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat menyelimuti mereka, di mana rahmat inilah yang bisa memasukkan kita ke surga. Jadi bukan amal kita yang bisa memasukkan ke surga. Makanya jangan bangga dengan amal kita. Rajin sholat 5 waktu, rajin sholat tahajud, belum menjamin dia itu bisa masuk surga. Kenapa? Amal belum tentu diterima oleh Allah. Karena kalau kita beramal, wajib syaratnya yang harus kita penuhi adalah harus ikhlas karena Allah. Makanya kalau saya ada yang ceramah, kemudian dia nggak ikhlas, biasanya kan ada orang ceramah yang diharapkan itu apa? Angpau. Oh, THR. Apa Bu? Biasanya orang ceramah ngarep apa? Amplop. Waduh lah, kurang ajar. Loh, tapi bener, kalau ada ustadz, ada kiai, ada penceramah, dia ceramah menyampaikan nasihat, tapi yang diharapkan adalah amplop, dosa besar hukumnya. Setuju? Kalau ada warga ngundang ustadz terus gak ngasih amplop, jauh lebih besar dosanya. Nah itu mudah-mudahan difahami, nggih? Gak bahaya ngono ya. La yaq'udu qaumun, tidak duduk satu kaum, mereka zikir kepada Allah, kecuali apa? Malaikat berkumpul di situ mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan atas mereka, wa dzakaruhumullahu fi, supaya rizkinya lancar. Khusus bapak-bapak ini, ibu-ibu nanti sampaikan kepada suaminya, ingatkan suaminya. Jadi kalau mau nyari rizki dan biar lancar, cara mencari rizki itu lihat gaya tidur istrinya.
Tapi pastikan yang dilihat itu tidur istrinya sendiri, bukan istrinya tetangga. Oke? Ketika malam hari, lihat tidurnya seperti apa. Itu dijadikan ancar-ancar ketika mencari rizki. Gimana maksudnya? Kalau suami melihat istrinya tidur ke arah barat, maka cari rizkinya ke arah yang berlawanan. Berarti arah timur. Ustadz, bagaimana kalau suami istri saya tidurnya menghadap timur? Cari yang berlawanan, berarti ke arah barat. Ustadz, masalahnya istri saya kalau tidur ini tengkurap Ustadz. Gampang, cari ke arah utara atau selatan. Loh Ustadz, kalau telentang gini, nah kalau telentang itu gak usah kemana-mana, rizki ada di depan mata. Oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi ada sebuah hadis yang mengatakan idza marartum biryadil jannah, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka merapat, ambil faedah, cari nasihat di situ. Nanya para sahabat itu, ya Rasulullah, wa ma khilaqudz dzikri, apa yang dimaksud dengan wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Jawab Rasulullah, khilaqudz dzikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Dan insya Allah kita semuanya berada di taman-taman surga dan menjadi muqaddimah kumpulnya kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi saya tanya Pak Ahmad, ini sampai jam berapa? Gak usah lama-lama Ustaz, cukup 30 menit gitu Pak Ahmad. Nek lama-lama kan gak enak juga. Ini tak lihat jamnya sudah 20 menit, nanti 10 menit lagi. Jadi enak ya kalau misalnya nggak lama-lama. Oke, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang halal bihalal, ternyata itu sejarahnya luar biasa. Konon katanya ini ide dari Kiai besar Nusantara, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tepatnya di tahun 1948 negara Indonesia terjadi disintegrasi bangsa. Tokoh-tokoh politik itu semuanya pada berantem, gak ada yang kompak, semuanya saling menyalahkan. Akhirnya suatu hari Presiden Soekarno meminta pendapat kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu pendiri dari NU. Dipanggil, ya apa ini Kiai? Keadaan negara kita ini sudah carut marut, sudah tidak kondusif. Para tokoh-tokoh politik sudah saling menyalahkan, sudah merasa dirinya paling benar. Apa ini yang harus kita lakukan supaya bisa mendamaikan itu semuanya? Akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan, gimana Bapak Presiden kalau kita mengadakan silaturahim? Alah, kalau silaturahim biasa saja, istilahnya sudah tiap hari kita dengar, coba cari istilah yang lain. Maka akhirnya Kiai Wahab Hasbullah mengatakan, gimana kalau istilahnya kita ganti dengan halal bihalal. Maka pada waktu itu akhirnya dilakukan halal bihalal, ngumpul semuanya tokoh-tokoh politik dan semuanya akhirnya saling bermaaf-maafan. Dan alhamdulillah negara kita Indonesia ini tetap kompak ya. Jadi negara kita ini meskipun berbeda, semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Insya Allah tetap aman damai. Amin ya rabbal. Makanya meskipun terjadi perbedaan mungkin di antara kita, tentunya kalau dalam lingkungan masyarakat pasti perbedaan banyak. Ada yang gini, ada yang gitu. Sudah, jangan dilihat perbedaannya, cukup dilihat persamaannya. Sholat misalkan ya, ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ada. Yang nggak kunut ya memang nggak kunut, ada yang nggak kunut karena memang nggak hafal. Sudah, nggak usah dilihat perbedaannya, tapi cukup lihat, oh yang penting sama-sama sholat subuh. Ketika sholat takbiratul ihram macam-macam beda, tapi kita harus saling menghormati. Coba saya tanya, ibu-ibu kalau takbiratul ihram lurus telinga apa di dada? Ibu-ibu lurus telinga, bapak-bapak telinga, atau nggak ada yang takbiratul ihram ya? Tapi kan kita melihat ada yang lurus telinga, Allahu Akbar, ada yang tepat di dada, ada. Jangan sampai kita mengatakan halah ini tidak sunnah. Jangan. Semuanya itu sesuai dengan contoh Rasulullah. Kalau yang lurus dengan telinga itu pendapatnya Imam Syafi'i, kalau yang lurus dengan dada itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sama. Bahkan saya pernah
sholat di suatu kampung, kemudian ada yang diputar. Pernah nggak lihat? Allah. Pernah lihat ibu-ibu? Bapak-bapak pernah? Untungnya cuma diputar, nggak pakai dijilat kemudian dicelupin. Itu kan bahaya, itu diputar. Allahu Akbar. Loh, kalau itu sampai lebih dari 3 gerakan, itu batal sholatnya. Ya, tapi saya husnudzon, oh mungkin saja orang yang sholat tangannya diputar ini masih belum ngaji. Yang kedua mungkin dia itu mantan pendekar sehingga jurus masih ke bawah. Jadi macam-macam. Takbiratul ihram, habis takbiratul ihram sendekap pun macam-macam. Ada yang pas di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah, ada yang nggak sendekap, ada. Bahkan kalau mungkin ada yang pernah haji atau umroh akan mendapatkan di Mekah, di Madinah sholatnya macam-macam. Ya, ada yang seperti ini. Ketika sholat sendekapnya ada yang tepat di tengah antara pusar dan dada. Allahu Akbar. Ada yang di bawah. Allahu Akbar. Ada. Bukan males ini, tapi memang ada yang seperti ini. Ada yang di atas. Allahu Akbar. Ada lagi. Allahu Akbar. Gak ngapa-ngapain. Berdiri tegak seperti ini, gak sendekap. Saya tanya, ibu-ibu, yang benar yang mana? Benar semuanya. Karena ini apa? 4 imam madhab semuanya mengajarkan. Kalau yang pas di tengah, madhab Syafi'i. Kalau yang di bawah, madhab Hambali Hanafi. Kalau yang tidak sendekap, madhab Maliki. Kalau yang seperti ini, biasanya teman-teman Salafi. Dan semuanya sah. Bebas mau di mana. Bahkan itu punya keutamaan sendiri. Yang di bawah ini cocok untuk orang yang tua. Allahu Akbar. Kenapa? Sambil megangi sarungnya ya, takut melorot. Bisa. Bahkan harus dibedakan antara bapak-bapak dan ibu-ibu ketika berdiri. Bapak-bapak ada yang mekangkang sampai ngejar-ngejar kakinya orang. Ada apa enggak? Ada. Allahu Akbar, dikejar kaki ya. Nyari kakinya orang, padahal kita sholat itu bukan mencari kaki, tapi mencari ridho Allah. Jangan seperti itu, tapi bukanya adalah biqadri shibrin, bukanya sejengkal, sehingga apa? Tidak membuat risih yang di sebelahnya. Buka kalau bapak-bapak, beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak mekangkang, tapi rapat. Loh Ustadz, kenapa nggak kebalik? Bapak-bapak rapat, ibu-ibu mekangkang. Loh, itu ada hikmahnya. Kalau bapak-bapak yang rapat, nanti ada yang kejepit. Loh, itu ada hikmahnya semuanya. Ketika sujud misalkan, coba yang didahulukan lutut dulu apa kaki dulu? Lutut dulu apa tangan dulu ketika sujud? Ada yang lutut, ada yang tangan, ada. Semuanya benar. Yang nggak boleh itu kalau yang diduduk. Ketika tasyahud ada yang gerak-gerak, ada yang diem, ada. Semuanya dicontohkan. Bahkan 4 imam madhab beda-beda. Contoh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu setiap ada lafaz Allah digerakkan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Setiap ada lafaz Allah gerak. Ada Imam Hanafi. Imam Hanafi itu agak beda dengan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu enggak isyarat. Ada Imam Syafi'i, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha il. Kalau Imam Syafi'i ketika il baru keluar illallah. Kemudian mata yang awalnya pandangan ke tempat sujud langsung melihat telunjuk illallah. Telunjuk sendiri. Bukan telunjuknya orang. Dilihatin telunjuknya, bukan. Ada lagi yang gerak-gerak kanan kiri. Itu Imam Malik, yaminan wa shimalan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut. Ada yang atas bawah, Syekh Albani. Ada yang gak pernah ngaji, bingung iki atas bawah atau kanan kiri, diputar at-tahiyatul. Itu kalau ada yang kayak gitu gak pernah ngaji. Tapi semuanya sah. Yang gak sah itu kalau dibalik at-tahiyatul mubarakatuh. Ini nantang malaikat. Jadi macam-macam. Kita itu harus saling menghormati. Mudah-mudahan bisa tetap kompak. Warga mana ini ya? Perum, Taman, Sido, Rejo, Krian. Amin ya rabbal alamin. Justru dengan adanya perbedaan, hidup kita itu jadi indah. Pelangi menjadi indah karena berbeda warna. Ada merah, kuning, hijau. Tangan kita menjadi indah karena apa? Jarinya beda-beda. Ibu-ibu,
coba disebutkan yang kompak. Saya nanya ibu-ibu, nggih. Bu, ini namanya apa? Kurang keras, Bu. Bu, ini namanya apa? Ibu jari. Ulangi. Bu, ini namanya apa? Ibu jari. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Salah. Nah, kan ya. Ibu-ibu itu kadang-kadang lupa. Coba ulangi ya. Ini namanya apa, Bu? Ibu jari. Yang kompak. Ini namanya apa? Telunjuk. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Nah, salah kan? Kelingking. Ini bukan jari manis. Ini jari. Kenapa? Manisnya sudah di ibu-ibu semuanya. Gitu aja kok nggak iso sih. Pak RT, ngono caranya. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wis tak lihat wis 30 menit Pak Ahmad. Iki ngocok lama-lama ya. Iki wis kemeringat kok ono kipase iki ya. Kemeringat kabeh. Habis mandi sik kemeringat ae. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Intinya ayo di momen halal bihalal ini ayo kita saling memaafkan, karena terkadang ada di antara kita kalau tidak syawal, tidak halal bihalal, untuk minta maaf itu kadang-kadang gengsi. Betul? Gengsi, apalagi pernah crash, pernah ribut, kadang-kadang gengsi. Tapi kalau saat momen halal bihalal seperti ini, gengsinya hilang. Kenapa? Karena semuanya saling memaafkan. Makanya diharapkan mudah-mudahan nanti ada salam-salaman, saling memaafkan, saling menghalalkan ya. Suami istri juga semakin kompak. Oke, suami istri juga harus semakin kompak. Kalau bisa harus romantis. Kita tiru Rasulullah. Suami kepada istri, Rasulullah itu punya panggilan yang romantis. Kalau ke Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu manggilnya apa? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Saya tanya, ibu-ibu, panggilan sayang suami ke ibu-ibu apa? Beb. Beb. Pak RT, panggilan sayangnya apa Pak RT? Say, katanya say. Bener tak Bu RT? Ayang. Gak cocok bu panggilan beb itu. Yang cocok itu kayak model-model saya, beb sih pantes nggih. Tapi nggak apa-apa, harus ada panggilan romantis. Misalkan ibu-ibu kok punya suami kulitnya agak hitam dikit, panggil yang romantis. Wahai Hajar Aswadku. Lah iya kan, kalau apa Nabi kepada Aisyah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Nggak apa-apa. Suami kok tiba-tiba punya istri agak besar badannya, panggil yang romantis. Apa? Wahai nyonya besarku. Gitu. Jadi enak. Istri kok punya suami yang agak botak, agak gundul sedikit, panggil wahai Mas Agusku tercinta. Agus itu singkatan, agak gundul sedikit, nggih. Gak apa-apa. Ya. Khusus yang jomblo, ya sudah bersabar. Jomblo itu ya ada keutamaannya sendiri. Nggih. Jomblo itu kan sendiri. Nggih. Indonesia itu merdeka karena apa? Bersatu. Sendiri itu satu. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan berdua. Ini ngasih motivasi untuk yang jomblo. Kalau ada yang ngenyek kepada yang jomblo, langsung katakan, saya jomblo bukan karena tidak laku, karena memang Allah sedang menyiapkan yang terbaik untukku. Oh no. Saya jomblo bukan karena tidak laku, karena para wanita memang tidak beruntung mendapatkan diriku. Oh no. Saya jomblo bukan karena tidak laku, karena memang tidak ada yang mau. Iki sing parah. Mudah-mudahan yang jomblo bisa segera mendapatkan pasangan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ayo kita hilangkan penyakit hati di antara kita yang sering ngegibah, ngegosipin, ngerasani orang, ngefitnah. Kita hilangkan semuanya di momen halal bihalal ini. Supaya apa? Warga RT berapa ini Pak RT? RT 43 semakin kompak. Makanya terakhir saya tutup dengan sebuah lagu. Ada lagu yang bunyinya gini. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri. Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Ono wonge, ono teko. Angkat tangan. Teko wonge. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri. Apa lagi?
mulutnya tajam-tajam, tak punya perasaan, sibuk dengan urusan. Teko, angkat tangan, mana? Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, oke. Sekarang ini kita berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Ini isyarat bagi kita supaya apa? Kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan yang merupakan bulan latihan, bulan tarbiyah buat kita, kita dilatih oleh Allah supaya istiqomah. Yang awalnya nggak suka ngaji, jadi ngaji. Yang biasanya nggak pernah berjamaah, jadi jamaah. Yang biasanya nggak pernah sholat malam, jadi sholat malam. Yang biasanya nggak pernah puasa, jadi puasa. Nah, diharapkan di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain kita bisa mempertahankan. Minimal pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Makanya ada salah satu ibadah yang mungkin bisa kita lakukan bagi yang mampu, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Yang paling afdol memang mulai tanggal 2 terus sampai biasanya di kampung-kampung ada hari raya ketupat. Ada ya? Kalau di Madura, saya kan aslinya Madura, ada ketupatan. Itu sebenarnya lebaran bagi orang yang puasa 6 hari bulan Syawal. Tetapi bukan berarti nggak boleh, meskipun di atasnya boleh tanggal-tanggal yang penting dilakukan di bulan Syawal. Makanya Nabi mengatakan, man shoma Ramadan, siapa berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Sudah cukup ya? Gak usah lama-lama ya. Wes 40 menit ya. Cukup? Hah? Hah? Setengah jam. Sudah berapa menit ini? 25. Wes, iki lho tak kok tak apa namanya? Tak stop watch kok. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sebuah lagu penutup ini. Tak nyanyikan sebuah lagu di sini. Tapi yang kompak. Sebagai penutup, monggo semuanya sholawat dulu. Sholli wa sallim dah. Suaranya iman ala mada. Yang keras. Sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai abang yang tampan, cintamu harus jantan. Jangan banyak gombalan, tapi cuma dianggap teman. Ada yang sering gombal di sini? Mana orangnya? Pak RT seneng gombal. Sakitnya tak tertahan, setia nunggu lamaran, baru jadi gebetan. Itu khusus yang muda-muda. Malah apes ditikung teman. Sholawat. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi
biman qad wahada. Untuk para jomblo, wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin baca sholawat. Mana jomblo yang hebat? Angkat tangan. Oh itu jomblo tak MC-nya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan karena berkah sholawat jodohmu bisa mendekat. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat. Galau gak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Salawat. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Terakhir, cinta zaman sekarang diawali dari chattingan. Betul Mas? Wih, ngene kayak nggak ngerti ya. Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Bapak-bapak juga gitu ta? Oke, wah ini nggak bahaya ini. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Sopo yang biasanya foto, kemudian selfie, kemudian diedit, difilter, baru dipost. Ada ibu-ibu? Angkat tangan mana yang biasanya gitu sampai putih, wis gak kelihatan matanya sampai. Ono Pak, banyak burning ya ketemu. Weh. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Kalau gak mau malu, mending ajak ta'arufan dulu. Salawat terakhir. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak doakan warga RT 43, mudah-mudahan keluarga-keluarga yang ada di sini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sekali-sekali bapak-bapak kalau pulang ke rumah kasih sebuah pantun yang indah untuk istri. Nggih, nanti langsung praktekkan. Saya kasih contoh. Pantunnya gini. Masuk ke rumah langsung kasih pantun biar istrinya itu baper. Nggih, gini. Kalau ada sumur di ladang, cakep pendi, ulang. Kalau ada sumur di ladang, jangan ngintip orang yang lagi mandi. Kalau ingin suami umur panjang, izinkan kawin lagi. Berani? Berani ndak? Nah, ibu-ibu jangan kalah. Kalau tiba-tiba suami masuk ngasih pantun seperti itu, bales juga dengan pantun. Cakepnya yang keras, nggih ibu-ibu. Berakit-rakit ke hulu, berenangnya entar dulu. Kalau pengen nambah bini baru, langkai dulu mayatku. Okay? Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang doa atau lanjut?
Kita tutup dengan doa, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.